difference now. If we change it, you know how. Nothing ever stays the same. Want to let it change. It's like a family tree, part of you and I won't wait. Halo Sobat Himakes, kembali lagi di podcast Himakes volume 3. Sebelumnya perkenalan dulu deh, saya Yosa sebagai host. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bareng Kahim nih. Tentunya kita juga punya satu lagi bintang tamu yang gak kalah menarik. Langsung aja kita kenalan sama mereka ya. Boleh dong Mas, kenalan dulu sama Sobat Himakes yang di rumah. Oke teman-teman, saya Yuda Pratana. Nah, saya dari Angkatan 4. Terus sebatan saya di Himakes sendiri sebagai ketua himpunan. Boleh Mas? Perkenalkan, nama saya Davis. Saya dari Himakes 4 juga, menjabat sebagai Kadip SDM. Oke Mas, gimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah sih, ya sekarang mah lagi santai aja. Mas David sendiri gimana? Sama, lagi menikmati masa-masa liburan kuliah. Gimana nih kayak liburannya? Ngapain aja kesibukan di rumah nih? Apa kemana gitu liburan? Kalau saya mah lagi ngecoba berbisnis kecil-kecilan gitu di rumah sambil ngisi waktu-waktu kosong. Keren dia. Mas David sendiri gimana? Kalau saya sendiri cuma santai-santai. Ya, nunggu waktu-waktu luang buat main-main doang. Oke, Mas, ngomong-ngomong kita kan ya ngomongin soal kehimakesan. Nah, Mas kan sebagai ketua himpunan dan juga ketua divisi. Mungkin Sobat Himakes yang di rumah pengen tahu gitu, alasan masuk Himakes tuh kenapa gitu. Bisa di-spill dong alasannya apa gitu. Mungkin dari Mas Yuda dulu. Oh ya, kalau dari saya pribadi mah dari awal sebenarnya mah tujuan saya tuh satu, ikut Himakes tuh yang pertama ya cari relasi dan pengalaman aja sih. Udah, Mungkin Mas. itu sih. Gitu. Oke. Buat Mas David sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri emang pengen nyoba hal baru ya. Itu juga pengen melanjutkan organisasi saya dari SMK gitu. Jadi pengen masuk Himakes. Oke. Nah, mau nanya nih sama ketua himpunan nih ya. Ngomong-ngomong soal Himakes. Himakes tuh apa sih Mas? Menurut Mas gitu. Oke. Menurut saya ya Himakes itu sebuah organisasi kampus yang dimana dari beberapa teman-teman mahasiswa keperawatan sendiri. Nah menurut saya tuh Himakes ini menurut saya ya sebagai kayak rumah saya buat kayak pulang lah setelah saya misalkan berkegiatan di lingkungan kampus. Saya bisa di Himakes bisa ya entah itu enjoy sama temen, main-main bareng atau enggak ngobrol-ngobrol santai. Terus juga banyak juga misal benefitnya ketika saya pribadi masuk Himakes nih, benefit untuk diri saya sendiri nih ya banyak sih. Yang pertama ya saya bisa ngembangin soft skill saya, terus saya bisa berpublic speaking, terus bisa memanage waktu. Ini mah ya banyak benefit ketika saya masuk Himakes sendiri. Oke. Nah ya, kan tadi kan udah ngobrol-ngobrol tentang Himakes kan ya Mas. Nah, Himakes tuh mungkin bisa di-spill gitu Mas. Kapan sih didirikannya Himakes tuh? Oke, saya bakal spill ya. Lahir pada tanggal 24 Juli 2020. Oke. Untuk tahun ini Himakes tuh udah angkatan berapa sih Mas? Ya kebetulan untuk tahun sekarang angkatan kelima. Berarti ya. Nah, mungkin lanjut ya Mas. Pertanyaan satu lagi buat Mas Yuda mungkin. Ini di Himakes sendiri tuh divisinya ada apa saja sih Mas? Oke, sama seperti organisasi pada umumnya sebenarnya mah. Yang pertama pastinya ada BPH, Badan Pengurus Harian. Itu ya BPH itu ya satu ya ketua himpunan dan wakilnya, terus ada sekretaris, terus ada bendahara. Terus selanjutnya ada yang namanya PSDM. PSDM itu pengelola sumber daya mahasiswa. Ya, yang di dalamnya itu PSDM itu ada dua lagi yang terbagi. Yang pertama ada kaderisasi dengan keakraban.
Terus ada humas hubungan mahasiswa sendiri. Nah, terus ada mikat itu minat dan bakat. Nah, mikat itu sebenarnya mah ada dua juga. Isi dari mikat sendiri ada akademik dan non akademik. Jadi di mikat itu kita bisa ngembangin skill-skill kita di situ, entah itu di non akademik ataupun akademiknya. Terus ada yang namanya kominfo ya, itu sebagai kayak media sosial dari Himakas sendiri untuk menyebar informasi ataupun apapun kegiatan-kegiatannya Himakas. Terus ada yang namanya kesekretariatan. Nah, itu tugasnya mengarsip surat-surat masuk ataupun surat keluar. Mungkin ada pertanyaan lagi ya Mas. Nah, kegiatan yang pernah dijalanin gitu atau enggak dari angkatan ini dan angkatan sebelumnya itu Mas, apa sih kegiatan yang serunya? Mungkin dari Mas David dulu deh. Ya, kalau misalkan untuk kegiatan yang seru menurut saya, terutama ada di PSDM juga adanya di keakraban, proker keakraban itu ada FAMGAT, Family Gathering, yang dimana kegiatan itu kegiatan happy gitu. Kita camp, kita bareng-bareng, game dan lain-lain. Terus selain dari keakraban itu dari mikat juga ada, kayak misalkan olahraga bareng dan lain-lain. Buat Mas Yuda gimana? Ya mungkin selama saya ngejabat pengalaman yang seru sama sebenarnya mah yang kata Mas David bilang tadi. Terus ya insya Allah nanti di tahun sekarang banyak proker-proker pembaruan dari angkatan kita. Oke Mas. Nah kebetulan nih Mas kan sebagai ketua himpunan dan juga ketua divisi ya. Nah hambatan apa saja sih yang pernah hambatan apa saja sih yang pernah dirasakan gitu selama menjadi ketua himpunan dan juga ketua divisi? Mungkin dari Mas Yuda dulu deh. Sebenarnya mah hambatan mah cuma beberapa sih. Sebenarnya mah kalau bisa dibilang kesulitan saya selama ngejabat ini cuma sebenarnya mah yaitu misal kurangnya komunikasi sesama anggota ataupun kurangnya komunikasi antara ketua sama ketua divisinya, sering miskom. Terus organisasi itu menurut saya mah ketika komunikasinya berjalan ya hambatan jarang menurut saya mah. Mungkin bisa di-spill gitu cara ngatasinya gimana biar sobat-sobat Himakas di rumah juga pada tahu nih. Ya mungkin kalau itu mah saya berusaha kayak sering lah ngajak mereka kayak ngumpul, entah itu diskusi apa atau apa, nongkrong-nongkrong bareng biar ada pendekatan lebih lah secara personal gitu. Oke. Buat Mas David sendiri gimana? Kalau misalnya berbicara tentang hambatan, berhubung saya juga di PSDM gitu ya, memang mungkin masalah-masalah yang turun-temurun adalah tentang anggota gitu. Misalnya tentang anggota ya banyak yang kadang tergantung mood masing-masing gitu. Jadi saya juga sebagai kadif SDM ya bertanggung jawab terhadap anggota yang lain, himpunan kepada Kahim. Mungkin cara ngatasinya gimana tuh Mas? Cara ngatasinya sih mungkin tanamin dari diri sendiri dulu ya. Kalau misalkan kita udah loyal terhadap organisasi pasti semuanya bakal berjalan dengan lancar. Buat pengalaman jadi Kahim dan juga Kadif tuh gimana sih Mas? Coba ceritain gitu ke sobat Himakas yang di rumah. Mungkin dari Mas David dulu deh. Pengalaman sebagai Kadif gimana? Karena hampir 1 tahun gitu loh menjabat sebagai Kadif. Pengalaman jadi Kadif kalau dari PSDM ya banyak keluh kesah dari teman-teman ya, karena memang PSDM ini salah satu wadah gitu, bukan hanya di anggota PSDM aja, tapi hampir semua anggota di Himakas itu kadang keluh kesahnya ke PSDM. Jadi ya kadang kita harus benar-benar muter otak gimana caranya supaya anggota tetap bertahan. Terus ketika ada masalah-masalah di anggota dari PSDM ini harus bisa menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu sebelum masalah itu sampai ke Kahim.
Buat Mas Yuda gimana? Kalau berbicara pengalamannya tentunya banyak ketika kita terjun ke suatu organisasi. Ya mungkin yang dulunya saya nggak berani ngomong buat ke masyarakat ataupun ke teman-teman yang lain, ya tentunya saya sekarang udah bisa ngebiasain diri buat ngomong ke semua orang gitu. Ya, terus banyak sih sebenarnya mah, salah satunya itu. Terus ketika saya beradaptasi dengan orang baru, orang-orang yang belum pernah saya temui, saya sekarang mah lebih bisa beradaptasi lebih cepet lah ini sama orang-orang yang baru kita temui. Gimana nih? Seru nggak sih masuk Himakes? Seru sih, Seru banget. seru banget. Seru. Oke, gimana Sobat Himakes? Pada tertarik nggak buat join? Tertarik dong, masa enggak? Nah, kebetulan nih kan Mas nih sebagai Kahim dan juga Kadif gitu kan. Gimana sih cara memanage waktu antara mengurus sebuah himpunan dan juga tugas akademik gitu? Dari Mas Yuda dulu deh boleh. Oke. Kalau saya pribadi mah sebenarnya mah lebih banyak apa ya? Mana yang paling penting dulu sih? Kayak misalkan dari tugas akademik sendiri kan nggak mungkin dong setiap hari kita dikasih tugas sama dosen. Ya seenggaknya misalkan kita ada waktu kosong buat kerjain dulu lah. Terus baru kita ngurusin organisasi gitu kalau saya pribadi mah. Buat Mas David gimana? Ya sama sih kayak Mas Yuda, cuma lebih ke prioritasnya itu yang mana itu. Kalau misalkan tugas kita deadline-nya lebih mepet ya kita kerjain dulu tugasnya. Kalau misalkan dari tugas-tugas himpunan atau organisasi yang lebih urgent gitu kita ya lebih pentingin yang organisasi dulu. Mungkin Mas bisa disampaikan gitu apa harapan ke depan buat Himakes gitu dari Mas Yuda sebagai ketua himpunan, boleh? Silakan. Kalau buat harapan sendiri mah semoga mah ya tahun sekarang dan tahun selanjutnya dan regenerasi selanjutnya bisa terus berkembang dalam ranah organisasinya. Terus juga semoga bisa terus muncul ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, kreativitas baru dari teman-teman generasi selanjutnya. Terus jangan lupa jaga kekompakan ya dari teman-teman nih. Menurut saya mah organisasi kalau kurang kompak nggak bakal berjalan sih. Ya. Buat Mas Kadif PSDM sendiri gimana nih harapannya buat Himakes ke depan gitu? Ya harapannya supaya Himakes ini lebih baik dari angkatan-angkatan sebelumnya, karena ya yang namanya regenerasi harus bisa lebih baik dari pendahulunya gitu. Jadi buat angkatan-angkatan selanjutnya ya semoga saja lebih baik. Amin. Jadi, Oke, gimana Sobat Himakes? Sudah pada tertarik kan? Kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Kahim dan juga Kadif PSDM gitu kan. Masa sih kalian gak tertarik segitu? Kita kan udah nge-spill banyak nih tentang cara memanage waktu, terus Himakes itu apa. Masa sih masih belum tertarik gitu? Oke nih Mas, ada beberapa pertanyaan dari Sobat Himakes yang di rumah nih. Langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Harus punya bekal atau persiapan apa aja sih buat masuk Himakes? Mungkin dari Mas Yuda dulu deh. Oke, untuk bekal masuk Himakes sebenarnya mah yang pertama mah keniatan dari diri sendiri dulu sih. Ya sebenarnya mah kita kalau ikut sebuah organisasi itu ya harus siap dalam segi apapun, entah itu materi, dalam segi tenaga. Nah terus kita juga harus belajar loyalitas kepada organisasi tersebut ketika kita pengen mendalami suatu organisasi tersebut. Buat Mas David sendiri gimana nih? sama sih kalau misalkan berbicara bekal ya dari diri sendiri tentang kenyataan gitu. Udah sih. Oke, udah ya Mas. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mas. Cara biar dapat kepercayaan jadi Kahim atau Kadif tuh gimana sih? Siapa dulu nih? Oh iya, boleh. Mungkin dari Mas David dulu deh. Kalau kepercayaan untuk jadi kadif itu sebenarnya dari Kahim ya, karena kan kadif nih dipilih langsung oleh Kahim gitu. Jadi ya bagaimana caranya kita bisa
apa ya, bisa meyakinkan Kahim yang terpilih nantinya supaya kita bisa menjadi kadip. Tapi ya menjadi kadip bukan hanya pengen gelar menjadi kadip, karena tanggung jawabnya juga lumayan gitu jadi kadip. Buat Mas Yuda gimana nih sebagai Kahim? Oke, mungkin kalau sebagai Kahim sendiri, yang pertama ya keniatan, karena jujur sebagai ketua itu sendiri tuh mempunyai tanggung jawab yang lebih kepada seluruh anggota-anggotanya gitu. Mungkin yang pertama mah ya di keniatan dari diri sendiri, terus kayak misalkan kita nih harus punya bekal kayak balik tadi, kita harus bisa friendly untuk dari teman-teman Himakas sendiri, karena kan Humble, ya. kebanyakan dari teman-teman Himakas sendiri kan mayoritas cewek gitu. Ketika kita nggak bisa friendly kepada teman-teman, ya susah untuk menjalankan suatu organisasi dengan mayoritas cewek gitu. Iya. Nah, Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Kriteria seperti apa sih Mas yang dibutuhkan untuk jadi anggota divisi PSDM atau ketua divisi PSDM? Kalau dari PSDM sebenarnya karena emang menyangkut SDM gitu ya, Ya. entah itu di lingkup himpunan atau keseluruhan mahasiswa kesehatan, ya kriterianya ya yang pertama harus humble juga gitu, karena kan di kita ada keakraban, jadi di keakraban itu ya harus bisa mengakrabkan dirinya dengan mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gitu. Terus harus punya pemikiran-pemikiran yang terbaru gitu untuk di PSDM sendiri. Gitu sih. Buat Mas Yuda sendiri sebagai Kahim gimana nih kriterianya? Sebenarnya mah kriteria dari Kahim itu sederhana. Yang penting kita nih mau mencoba. Sebenarnya mah satu, dalam mencoba apa, kita mau mencoba belajar ya, misal yang dulunya kita nggak bisa kayak beradaptasi langsung sama teman-teman cewek ataupun ya kayak nggak bisa friendly ke cewek, kita coba friendly dalam artian dalam tanda kutip ya. Iya. Bukan untuk mendekatinya, tapi lebih ke kayak merangkul, membersamai anggota-anggotanya. Kayak misalkan anggota kita nih ada masalah, entah itu masalahnya personal atau masalah dengan himpunan lah, ini ya, kita harus coba bisa pendekatannya gimana ketika ada masalah, cara kita menyelesaikan masalah, kalau bisa masalah itu jangan sampai keluar gitu. Itu kita ambil contoh sederhananya gitu sih. Iya. Oke Mas, mungkin podcastnya udah selesai ya. Makasih banget udah mau datang ke sini, udah nyempetin waktu buat dateng gitu ya. Semoga sukses selalu ya Mas. Amin. Jaga kesehatan ya Mas. Amin. Oke Sobat Himakas, gimana nih podcast kali ini? Menarik kan? Semoga apa yang tadi disampaikan sama Kahim dan juga Kadip kita dapat memberikan inspirasi, motivasi, wawasan baru dan juga pengetahuan baru buat kita semua. Oke, stay tune terus di channel YouTube kami untuk video-video menarik selanjutnya, dan juga jangan lupa kepoin Instagram Himakas di @himakas_polindra. Saya Yosa dan Saya Yuda. Saya David. pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.